warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi ekonomi syariah. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Ibu Agustina Mutia, SEMEI. Sebelum membahas materi, izinkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Wilis Ambarwati dengan NIM 5012100097. Yang kedua, M. Rizik Alfarizi dengan NIM 5012100085. Yang ketiga, Fahreza Ahmad Maulana dengan NIM 5012100109. Apa itu outsourcing? Outsourcing adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi risiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama operasional antara perusahaan pemberi kerja atau prinsipal dengan perusahaan penerima pekerjaan atau perusahaan outsourcing. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing atau alih daya dibagi menjadi 2 jenis, yakni pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja. Perusahaan pemborong pekerjaan merupakan salah satu jenis perusahaan outsourcing yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh merupakan salah satu jenis perusahaan outsourcing yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan berdasarkan perjanjian penyedia jasa atau buruh yang dibuat secara tertulis. Penerapan sistem kerja outsourcing sejatinya diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi tingginya tingkat pengangguran agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam implementasinya, sistem outsourcing memang masih bermasalah jika dilihat dari berlakunya hukum yang didasarkan pada efektivitas hukum. Karena berlakunya hukum berdasarkan kepada penerimaan atau pengakuan hukum terhadap siapapun yang dituju oleh hukum. Kelebihan outsourcing. Yang pertama, mengurangi biaya perekrutan staf. Yang kedua, menghemat biaya pelatihan staf. Dan yang ketiga, karyawan dapat lebih fokus dalam pengelolaan pekerjaan. Kekurangan outsourcing, yang pertama yaitu kebocoran data perusahaan. Yang kedua, kontrak kerja yang relatif singkat. Yang ketiga, ketergantungan outsourcing. Dan yang keempat, hilangnya fungsi pengawasan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran yang dapat diambil dari video kami. Kami ucapkan terima kasih.